Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajira Nugraha, mahasiswa Utirta Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis PETS dan konsumen. Pengertian analisis PETS. PETS adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis PETS adalah analisis atau alat perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Pada dasarnya, analisis PETS dapat membantu kita menentukan bagaimana faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi akan memengaruhi kinerja dan aktivitas bisnis dalam jangka panjang. Analisis PETS ini sering digunakan bersamaan dengan alat bisnis analitik lainnya seperti analisis SWOT dan 5 kekuatan Porter untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang suatu situasi dan faktor-faktor internal dan eksternal yang terkait. Analisis PETS ini pertama diperkenalkan oleh seorang profesor Harvard yang bernama Francis Aguilar. Francis Aguilar masukkan sebuah alat pemindai bisnis yang disebut sebagai ITPS dalam bukunya Memindai Lingkungan Bisnis di tahun 1967. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing faktor yang digunakan dalam analisis PETS. P-nya adalah politik. Faktor pertama dalam analisis PETS adalah faktor politik. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintahan dan faktor hukum dalam mengaruhi lingkungan bisnis dan perdagangan. Masalah utama dalam faktor politik ini adalah stabilitas politik, pedoman pajak, ideologi negara, peraturan perdagangan, peraturan keselamatan, dan peraturan ketenagakerjaan. E-nya adalah ekonomi. Melalui analisis di faktor ekonomi ini, perusahaan atau organisasi akan memeriksa dan meninjau masalah ekonomi yang berdampak pada perusahaan. Ini akan mencakup faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, tingkat pengangguran, dan tahap siklus bisnis pada negara yang bersangkutan. S-nya ada sosial. Analisis PETS di faktor sosial ini akan menganalisis lingkungan sosial ekonomi pasar melalui elemen-elemen seperti demografi pelanggan, sosial budaya, sikap dan gaya hidup, serta latar belakang pendidikan. Dengan analisis ini, kita dapat memahami kebutuhan konsumen, dibentuk, dan apa yang membawanya untuk membeli suatu produk. T-nya ada teknologi. Faktor ini menganalisis dan menilai bagaimana teknologi dapat berdampak positif atau negatif terhadap mengenal produk atau layanan ke pasar. Faktor-faktor ini termasuk kemajuan teknologi, siklus hidup teknologi, peran internet, dan pengeluaran untuk penelitian teknologi oleh pemerintah. Contoh analisis PETS. Contoh kasus, sebuah perusahaan mobil listrik sedang melakukan analisis dan penilaian terhadap negara-negara yang memiliki potensi besar untuk memasarkan mobil listriknya. Di bawah ini adalah hasil analisis PETS yang dibuat oleh perusahaan tersebut terhadap negara Indonesia. Dari soal politiknya, subsidi terhadap mobil listrik. Yang kedua ada pembebasan pajak emisi terhadap mobil listrik. Dan yang ketiga ada kebijakan untuk mengurangi mobil yang menggunakan bahan bakar minyak di 10 tahun ke depan. Di sektor ekonominya, pertama ada inflasi saat ini masih rendah, dan yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang ketiga ada suku bunga pinjaman bank relatif tinggi. Di sektor sosialnya ini sangat mendukung dengan adanya milenial yang sangat menginginkan mobil yang lebih ramah lingkungan, dan poin keduanya itu adanya anggapan bahwa memiliki mobil listrik adalah gaya hidup terkini. Namun di sektor teknologinya Indonesia sangat kekurangan, yaitu kekurangan stasiun pengisian baterai mobil listrik dan kurangnya perkembangan teknologi baterai yang masih sangat rendah. Analisis konsumen. Salah satu faktor-faktor psikologis penting yang secara fundamental mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan
suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan bersifat biogenis. Kebutuhan tersebut muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak nyaman. Kebutuhan yang lainnya bersifat psikogenis. Kebutuhan itu muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa kehormatan keanggotaan kelompok. Satu teori yang terkenal untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan di atas adalah teori Maslow. Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki, dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang mendesak. Berdasarkan urutan tingkat kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Orang akan berusaha memuaskan kebutuhan mereka yang paling penting. Jika seseorang berhasil memuaskan kebutuhan yang penting, kemudian dia akan berusaha memuaskan kebutuhan yang penting berikutnya. Teori ini berpesan bahwa jika kita belum mampu memenuhi kebutuhan fisik, lupakanlah keinginan untuk memuaskan kebutuhan harga diri. Urutan kebutuhan konsumen. Yang pertama ada kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup. Contohnya pakaian, makanan, rumah atau tempat tinggal, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar. Ini merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Contohnya seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman terpenuhi, manusia membutuhkan rasa cinta dari orang lain, rasa memiliki dan dimiliki, serta diterima oleh orang-orang di sekelilingnya. Ini kebutuhan ketiga dari Maslow, yaitu kebutuhan sosial. Misalnya adalah memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lainnya. Selanjutnya kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan tingkat keempat, yaitu kebutuhan untuk berpartisipasi sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ya, contohnya agar untuk mendapatkan pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya. Yang selanjutnya, derajat tertinggi atau kelima dari kebutuhan adalah keinginan dari individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang individu perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan hal tersebut. Kebutuhan aktualisasi diri juga menggambarkan keinginan seseorang untuk mengetahui, memahami, dan membentuk suatu sistem nilai sehingga ia dapat memengaruhi orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri adalah keinginan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan sistem nilai yang diyakininya kepada orang lain. Dari teori di atas, tergambar bahwa kebutuhan merupakan salah satu faktor penting pada motivasi diri seorang untuk melakukan suatu tindakan, termasuk peranannya sebagai seorang konsumen. Tentang hal ini telah banyak disampaikan oleh para master pemasaran, diantaranya oleh James F. Engel 1994, yang menyatakan bahwa mengerti dan mengadaptasi motivasi dan perilaku konsumen bukanlah pilihan. Keduanya adalah kebutuhan mutlak untuk kelangsungan kehidupan kompetitif. Oleh karena itu, teori Maslow dengan tingkat-tingkat kebutuhan memberi pengarahan terhadap para tenaga pemasar dalam memahami cara menentukan macam produk dan menyesuaikan dengan kehidupan konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.